Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Min satu Demak, khususnya untuk kelas 1. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai belajar untuk tematik muatan pelajaran PPKN. Nah, kita masuk di tema 2, yakni persatuan dalam perbedaan, dan masuk di subtema 1, yakni rukun dalam perbedaan. Nah, sebenarnya makna persatuan dalam perbedaan ini untuk pembelajaran yang kedua untuk muatan PPKN ya. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Nah, teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Nah, untuk pembelajaran keempat, kita akan membahas mengenai nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Sebagai contoh, di kelas kita biasa membuat piket kelas bersama-sama, membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Nah, adapun manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Yang ketiga, persahabatan semakin erat. Dan yang keempat, membangun kekompakan. Untuk pembelajaran keenam, pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun berbeda suku atau agama. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Nah, apa sih sebenarnya manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat? Yang pertama, kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Nah, kita akan masuk lagi untuk muatan PPKN tematik ya, di tema 2, persatuan dalam perbedaan, masuk di subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Nah, untuk pembelajaran kedua ini kita akan mempelajari mengenai meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram.
Nah, salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Nah, manfaat kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Nah, kita akan masuk di pembelajaran keempat juga, yakni sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Nah, misal ya, ini menyisihkan uang saku dan pakaian yang masih layak pakai untuk membantu korban bencana alam, termasuk contoh sikap rela berkorban. Nah, untuk pembelajaran keenam, sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Nah, setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Nah, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Nah, kita akan masuk di tema 2, persatuan dalam perbedaan, dan masuk di subtema ketiga ya. Ini sudah masuk di subtema 3, bersatu kita teguh. Ya, ini untuk muatan tematik PKN ya. Pembelajaran kedua, menjelaskan manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan karena adanya persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Kedua, pembangunan nasional akan berjalan dengan lancar, aman, dan cepat. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara adil dan seimbang. Yang keempat, bangsa Indonesia terhindar dari perselisihan. Yang kelima, persaudaraan antar warga negara terjalin semakin erat. Nah, pentingnya persatuan dan kesatuan demi kesejahteraan rakyat. Nah, untuk mencapai persatuan dan kesatuan, kita perlu memiliki sikap peduli, rela berkorban, dan mendahulukan kepentingan bersama dan juga toleransi. Nah, contoh-contoh penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kita harus mencintai dan menggunakan produk Indonesia. Yang kedua, sebagai siswa rajin belajar untuk membangun bangsa. Yang ketiga, mempererat kerjasama. Nah, mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Nah, berikut cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan pada masa kemerdekaan. Yang pertama, menjaga keharmonisan antar suku bangsa dan agama. Yang kedua, meningkatkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.
Yang ketiga, memperluas pergaulan dengan orang yang berlainan suku, bangsa, dan agama. Yang keempat, meningkatkan pendidikan masyarakat. Yang kelima, tidak mudah terpancing oleh pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa. Yang keenam, meningkatkan rasa peduli sosial kepada orang-orang di sekitar. Yang ketujuh, melakukan pemerataan pembangunan hingga ke seluruh pelosok negeri. Meningkatkan semangat kekeluargaan